Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Bertemakan persoalan IPTEK, gaya anak muda dan etika Pancasila Yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Membantu Siswa Menghindari Gaya Hidup Negatif. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai bintang penuntun segala kehidupan berbangsa di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dalam pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. IPTEK boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai filter untuk menyeleksi mana yang sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa, dan mana yang tidak sesuai. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk sumber ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dalam ketentuannya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan haruslah berakar pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apabila ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang menjadi pegangan dan pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Halo, Kak, perkenalkan namanya siapa? perkenalkan nama saya Maya Ahid Soraya. Saya berasal dari SMP Negeri 165 Jakarta. Kamu kelas berapa? Aku kelas 9F. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, bagaimana tanggapan kamu jika melihat teman kamu menggunakan handphone saat jam pelajaran? Tanggapan saya sih sebenarnya kurang baik karena di situ dia nggak bisa fokus sama pelajaran yang diterangin sama gurunya. Iya. Terus yang kedua kayak apa ya? Kurang ini juga kurang kayak harusnya dia bisa menghormati gurunya gitu Iya. loh. Lalu yang kedua, apakah kamu merasa bangga bisa mengamalkan Pancasila sehari-hari dan contohnya dalam pramuka itu apa sih? Kalau saya sih bangga. Kalau di pramuka sih sendiri biasanya kayak suka ada musyawarah tuh, Iya. kumpulan kayak misalnya pemilihan ketua itu regu-regu pramuka ya. nanti, ya. Terus kayak misalnya apa-apa tuh harus selalu disiplin tentang waktu. Jadi nggak boleh ada yang Terlambat ya? ngaret itu nggak boleh. Terus juga harus saling menghormati perbedaan dan harus selalu menjaga sopan santun antara kayak entah seniornya atau ke juniornya. Baik, terus yang ketiga, yang terakhir, apakah kamu merasa teman kamu yang aktif di ekstrakurikuler berbeda dengan teman kamu yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Beda sih. Kalau yang mengikuti ekstrakurikuler justru kan dia lebih banyak kegiatan, kayak misalnya lomba-lomba gitu. Apalagi pramuka ini udah pasti banyak Kak, gitu. Paling setiap bulan tuh selalu ada entah lomba atau kegiatan kemah-kemah gitu, ataukah pesta kayak masak-masak atau Iya, gimana seru gitu. ya. Sedangkan yang nggak ikut ekstrakurikuler sama sekali tuh biasanya ya cuman sekolah, habis itu pulang. Kecuali dia emang anaknya kayak disuruh-suruh sama guru atau anak kesayangan guru lah gitu kan. Kadang suka ada yang beda gitu. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih ya. Iya Kak, sama-sama. Halo, sebelumnya aku boleh kenalan nggak nama kamu siapa? Boleh, nama saya Jihan Almira dari SMP Negeri 165 Jakarta. Kalau aku boleh tahu, kamu dari kelas berapa? Saya dari kelas 9. Kamu di sini ikut ekstrakurikuler pramuka? Iya, betul. Kalau aku tanya-tanya sebentar, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, aku tanya ya. Sebelumnya, kamu tahu nggak bagaimana kamu melihat nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini? Pasti. Salah satunya seperti nilai ketiga, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia,
yang bisa kita lihat pramuka tuh pastinya merangkul ya satu sama lain. Ya kita nggak bisa beda-bedain. Jadi pastinya kita kemana-mana harus bareng-bareng, ya nggak boleh pecah belah lah istilahnya. Jadi menurut saya sih seperti itu untuk nilai Pancasila. Bagus, makasih banyak ya. Iya. Nah, aku punya pertanyaan berikutnya. Kamu masih mau jawab? Bisa, masih mau. Apakah kamu melihat perubahan positif pada siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dibanding yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Pasti. Sebelumnya seperti kalau misalkan kita mengikuti ekskul gitu ya, kita pasti sudah punya kesibukan baru, yaitu kita punya niat baru yang dimana pasti tekad kita udah bulat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sedangkan jika tidak, ya mereka cuman pasif gitu, ngikutin apa aja yang ada tanpa Di sekolah iya gitu di ya? sekolah, tanpa punya kesibukan atau hal-hal yang berguna lah gitu maksud saya. Makasih. Nah, aku punya pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana teknologi seperti media sosial mempengaruhi kehidupan kamu dan teman-teman kamu di sekolah? Menurut saya sih sangat amat berpengaruh ya. Pastinya karena zaman sekarang pasti di mana-mana butuh banget tuh handphone ya kan. Nah, karena zaman sekarang benar-benar butuh banget mobile phone atau handphone gitu, pastinya berpengaruh banget untuk kegiatan belajar mengajar karena kebanyakan sekarang teman-teman kita kalau ulangan pakai HP ya kan, pakai link, pakai LMS gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita tidak bawa HP ke sekolah pun agak ribet gitu. Tapi HP menurut kamu tuh mempengaruhi banget nggak sih ke kayak kehidupan sehari-hari tuh? Sebenarnya sih iya pasti mempengaruhi. Cuman kalau misalnya kita masih bisa pintar-pintar bagi waktu pun kayaknya nggak bakal berpengaruh itu. Berarti pesan kamu buat kayak apa ya, teman-teman kamu biar nggak tergantung dengan HP? Menurut saya cari kesibukan lain selain main HP. Contohnya? Contohnya kalau misalnya ada waktu luang, bisalah kita berolahraga atau membaca buku. Atau ikut ekstrakurikuler? Iya benar gitu. Oke, makasih banyak ya kamu udah mau aku tanya-tanya. Terima kasih Nah, sekali. aku pamit dulu ya. Dadah. Halo, di sini aku Intanyatul Pairus bersama Asyila. Kamu kan ikut ekstrakurikuler ini. Nah, menurut kamu ini membantu nggak sih buat kamu mengurangi main gadget? Membantu banget karena dengan kesibukan kan ini mau lomba ya, jadi sibuk banget. Itu menurut aku membantu banget buat kita jarang main HP karena aku lebih suka yang ngomong sama teman-teman atau intinya menjauhi gadget. Aku lebih suka yang kayak gitu. Terus ini beneran membantu kesibukan aku dengan HP. Jadi gitu aja. Berarti sangat membantu kan kamu jadi nggak ikut pergaulan yang gimana-gimana. Terus juga menjaga diri kamu. Menurut kamu kan, berarti kata kamu teman-teman kamu seru ya. Berarti di sini tuh membantu kamu. Di sini kamu sama teman-teman kamu tuh sering melakukan kegiatan apa? Maksudnya seputar eskul ini. Iya. Paling kita mendalami ilmu-ilmu dari awal kayak mengenal atribut-atribut yang kita pakai, terus tentang tali-tali yang kayak gitu kayak pioneering atau tandu yang tadi kita buat di situ. Terus kita juga belajar tentang matematika tuh kadang juga ada. Terus tentang LKBBT itu seperti gerakan yang tadi ada di situ. Berarti banyak ya kegiatannya. Nah, menurut kamu nih dengan kegiatan tersebut berarti lebih bisa membantu kamu meningkatkan rasa peduli sama teman dan lingkungan nggak? Iya. Karena di pramuka ini kan pasti ada namanya kerjasama. Jadi kita tuh selalu membantu satu sama lain. Misalnya saya belum mengerti materi ini, tapi nanti teman saya bantu saya buat mengajarkan yang belum saya paham. Ya, sekian.